Selamat datang di Lockdown Ekonomi Indonesia, sebuah gerakan sosial nirlaba yang diinisiasi oleh Think Tank Outer Contact, yang ditujukan untuk menolong dan mendukung para pemilik usaha kecil dan menengah serta para profesional untuk mengatasi tantangan-tantangan selama pandemi dan mengaktifasi kembali perekonomian. Nama saya Leviana Finanda, dan pada kesempatan kali ini senang sekali sudah bergabung bersama kita Mbak Yusna Naim. Apa kabar Mbak Yusna? Halo, apa kabar? Baik-baik, Levi. Alhamdulillah. Oke, Mbak Yusna ini adalah seorang airlines industries profesional ya. Jadi profesional di bidang airline system. Itu ya Mbak ya. Bener-bener. Iya, Oke. iya. Backgroundnya airlines dan sistem airlines Hmm. gitu. Oke. Dan sekaligus juga pemilik dari sebuah usaha camilan kacang atom TomTom. Itu Mbak ya. Oke. Iya, Sip. bener-bener. Tom-tom kacang atom. TomTom kacang atom ya, namanya kena banget. Oke, Mbak Yusna, boleh diceritakan sedikit Mbak Sudah pernah tentang nyoba kan? sudah pernah nyoba dan mantap, top Marco top lah ya. Oke, oke, Mbak Yusna boleh diceritakan dulu nih Mbak Gimana? soal karirnya Mbak Yusna sendiri sebagai seorang profesional di bidang airlines yang awalnya itu seperti apa sih Mbak? Kok bisa terjun di bidang ini? Terus kemudian cakupan bidang Mbak Yusna ini apa aja sebenarnya Mbak? Kalau airline sih sebenarnya karirnya sih dimulai dari Silk Air. Jadi Silk Air itu kan part of Singapore Airlines yang kantornya di Balikpapan. Nah, jadi dari sana sih mulai karir di airlines itu awalnya di situ. Cuman di situ kan sekitar 3 tahunan, kemudian pindah, terus justru masuk ke grupnya Garuda. Garuda itu ini sebenarnya kalau di Indonesia statusnya anak perusahaan, tapi sebenarnya itu perusahaan dengan kaki sendiri ya, punyanya Amerika, namanya dulu Abacus. Waktu aku masih join di situ itu Abacus, tapi sekarang berganti jadi Sabre. Sabre itu punya Amerika. Nah, Sabre sendiri ini adalah perusahaan GDS. Mungkin kalau belum pernah, GDS itu adalah Global Distribution System. Jadi perusahaan yang akan memfasilitasi alur distribusi dari airlines ke perusahaan agent atau travel agent gitu. Kalau mungkin kayak sekarang kan taunya ya online juga banyak kan gitu, ataupun yang kayak kita tahu yang konvensional yang kayak kita kenal ada di sekitar kita gitu. Nah, di dalam itu kan ada engine penghubung dari airlines ke travel agent. Nah, itu perusahaan yang tempat saya kerja dulu namanya Sabre. Salah satunya di dunia kan ada 4. Nah, kemudian dari situ sih berawal Kak. Jadi kayak dari yang biasa kan yang dipakai itu ada Sabre, Amadeus, Galileo sama aduh lupa satu apa gitu, ada 4 gitu, tapi yang biasa saya familiar yang certify itu di Sabre, kemudian yang Amadeus juga certify karena waktu masih di Singapore Airlines, dan Galileo familiar juga tapi nggak sempat certify gitu, tapi ya emang pernah pakai tiga-tiganya gitu, nggak terbiasa sama itu. Nah, kemudian juga saya juga habis itu pindah lagi berkarir justru pegang sebuah perusahaan travel agent tapi untuk company, untuk salah satu perusahaan asing di Balikpapan kantornya, jadi kayak implan gitu. Nah, saya pegang kantor itu. Nah, terus tuh ya itu sih kalau karir untuk ininya, dan juga sepanjang dari 2012 apa gitu juga freelance ngajar di salah satu sekolah penerbangan ya untuk ngajarin yang tadi sistem penerbangan internasional khususnya yang memang saya punya license-nya gitu. Itu Oke, sih oke, oke. makanya memang sebenarnya cara karir background-nya lebih di airlines dan tourism ya, airlines agent tourism gitu. Oke. Nah, selama pandemi ini Mbak, kan banyak terjadi perubahan ya di seluruh dunia lah, dan banyak bisnis yang terdampak banget gitu ya dengan kondisi pandemi ini. Terutama konon katanya di industri penerbangan ini, menurut Mbak Yusra sendiri gimana Mbak? Oh iya, banget. Kalau itu sih kayaknya nggak perlu dijelasin, kita udah lihat ya. Maksudnya pada saat pandemi awal-awal tuh kan mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya bandara itu tutup. Nah, itu kita ngelihat tuh bandara itu tutup gitu, dan kita juga ngelihat apa ya, gimana nggak tutup juga semua negara kan juga akhirnya memutuskan untuk lockdown, memutuskan untuk menutup akses
mereka bebas untuk menutup akses terhadap negara mereka gitu, entah tutup total atau entah membatasi orang yang datang gitu. Dan meskipun orang bilang ini masa transisi, tapi kan penerbangan tuh belum pulih sepenuhnya gitu. Semuanya tuh masih kayak ya kita juga banyak dengar kayak apa sih, mungkin dibilang paranoid juga iya, karena beberapa negara misalnya ada muncul virus baru, mereka memutuskan tiba-tiba oke, kita close dulu, kita nggak nerima warga negara dari A, B, C dan lain sebagainya gitu. Jadi memang bisa dibilang airlines itu paling berdampak sih, airlines dan kawan-kawannya yang paling kena gitu, karena ya gimana gitu, malah yang kita ini kan pasti orang bisa bepergian kemana-mana aja sekarang kan, ya udah amannya nggak usah kemana-mana dulu gitu, yang benar nggak usah kemana-mana dulu, jadi ya airlines kan juga bergantung sama itu kan, okupansinya pasti turun drastis gitu loh. Jadi mungkin juga tadinya flightnya ada 8 sehari, sekarang paling syukur-syukur ada 3 gitu-gitu, jadi ya pasti dampaknya tuh ini banget kan. Luar biasa ya. Terus bagaimana itu bisa berdampak ke karir Mbak Yusna sendiri sebagai orang yang bekerja di bidang ini? Ya karena kalau sebenarnya sih saya terkontrak selesai itu kan yang di salah satu perusahaan. Nah 2019 itu memang benar-benar full time freelance gitu, bahkan yang ngajar di salah satu kampus itu sama ngajar di tempatnya Levi juga kan waktu itu. Nah kemudian 2020 itu sudah memutuskan tahun 2020 kayaknya mau cari peluang lagi nih, mau balik ke korporat gitu. Udah memang sempat ataupun mungkin dia kalau nggak di Balikpapan ya di kota lain lah, karena kita tahu peluang airlines di Balikpapan internasional gitu juga agak kecil gitu, dan belum ada tawaran apa-apa juga waktu pas awal 2020 itu. Jadi emang pas benar-benar lagi looking for a job gitu loh, new job gitu. Jadi emang timingnya pas lagi cari kerjaan, sudah sektornya itu memang sudah skupnya kecil, terus pandemi, jadi ya tambah lah nggak ada, akhirnya benar-benar ya sempat juga akhirnya udah deh apa aja lowongan-lowongan yang bukan airlines juga udah dicoba gitu, tapi ternyata ya memang kondisinya emang ya nggak ada gitu, yang ada layoff kan, bukan yang ada cari karyawan tuh kayak benar-benar peluang itu mungkin ada satu lowongan nanti yang ini banyak banget. Jadi pas tahun itu memang walau lagi jobless gitu, lagi nyari kerjaan baru gitu, dan ya itu kayaknya bukan kombinasi yang menarik ya, jobless dan pandemi gitu, combo gitu kan, jadi jadi emang ya udah akhirnya ya terima keadaan dulu deh, ya gimana gitu loh. Maksudnya kalau dari segi profesional ya peluang profesional background saya tuh nggak ada job okupansi sama sekali gitu, lagi close semuanya gitu. Bahkan teman-teman yang masih bertahan di airline itu yang bertahan aja tuh udah syukur-syukur, tapi kalau kayak mungkin departemen yang nggak terlalu krusial kayak sales gitu tuh sekarang tuh yang ada habisin pelan-pelan gitu. Kemudian ya operasional masih tetap bertahan ya, meskipun pengurangan besar-besaran, mungkin yang kontraknya nggak diperpanjang dan sebagainya, ataupun yang misalnya tetap berkurang, mungkin yang jadinya tuh parah banget itu bisa setengah bulan, cuman kayak mungkin hitungannya masuk setengah bulan, nanti setengah bulannya libur gitu. Jadi kayak bagi dua gitu sip-sipan gitu. Jadi emang ya memang segitu dampaknya gitu. Jadi ya boro-boro ada lowongan pekerjaan yang ada aja emang udah berkurang gitu pekerjaan. Oke. Dari kondisi yang serba struggling ini jadi gitu ya. Begitu. Di kondisi yang sedang struggling ini, yang sedang serba sulit ini, terus kemudian muncullah ide untuk membuat TomTom gitu Mbak ya, kurang lebih ya. Iya, bisa jadi mungkin muncul dari keterpaksaan ya. Sebenarnya aku tadi bilang justru sebenarnya startingnya tuh agak lambat, karena kalau lihat-lihat kayak sebenarnya kalau di luar tuh kan pandemi udah dari akhir tahun ya, makanya COVID-19 ya kan di 2019 sudah booming gitu. Terus di kita tuh kan Februari kita masih tenang-tenang aja ya, merasa nggak akan masuk ke Indonesia gitu. Terus tapi pas pada saat masuk dan mulai itu kan yang Jakarta PSBB itu Maret ya, Maret April itu ngelihat story orang kan semua orang jualan gitu, yang kayak oh ya juga sih, maksudnya itu juga sesuatu yang tahan krisis gitu loh, jualan dan makanan gitu. Kayak siapa sih yang nggak butuh makan, mau krisis kayak apapun orang butuh makan gitu. Jadi kenapa akhirnya
Biasanya kan jiwa survival luar biasa ya, jualan gitu tuh kayak pandemi itu justru semua orang tuh jualan karena ya orang butuh bertahan gitu, butuh bertahan. Nah, itu tuh juga kepikiran gitu kalau lihat ya ngapain sih kan, nggak ya kita di rumah nggak ngapa-ngapain pasti Instagram dan lain-lain gitu kan, orang semua jualan apa ya gitu, kayak pengen juga jualan gitu, cuman masih bingung gitu karena ya aku bukan cooking person gitu, orang juga nggak pernah tahu aku posting masak apa gitu, atau juga masak tuh nggak pernah pede dibagi ke orang gitu, karena memang biasa ya untuk makan sendiri aja gitu sih, anak-anak aja ya kalau untuk masak makanan kita masak sendiri itu pasti enak gitu, tapi nggak pernah pede gitu ngasih ke orang atau dibawa ke orang lain gitu, jadi kayak mau jualan makanan, jualan apa ya gitu, kayak bisa nggak sih jualan makanannya, tapi pengen jualan gitu, tapi kayaknya bisa deh jualan. Nah itu kayak dari ini itu kalau nggak salah sih saya startingnya Juni gitu, Juni itu setelah Lebaran. Jadi kayak, nah mungkin bulan puasa itu akhirnya kan kesempatan untuk lebih nyoba-nyobain gitu loh, bikin ini, bikin buka puasa dan lain-lain gitu. Nah kayaknya dari situ sih mulai ada muncul ide, dan maksudnya juga banyak lihat YouTube gitu untuk referensi dan coba-coba gitu. Akhirnya mulai coba bikin tester tuh kayaknya setelah Lebaran tuh kayak membulatkan tekad karena harus survive juga dan keterpaksaan lagi. Jadi kayaknya jualan aja deh gitu, kayaknya bisa deh gitu. Iya. Mesti ini ya, lakukan segala cara. Modal nekat aja gitu untuk gitu kan. Kayak gimana ya kita kayak nggak ya kayak doing nothing itu kan juga bingung ya gitu, kayak ntar juga malah tambah ini kayak malah apa sih jadi desperate gitu, nyari kerjaan juga belum dapat gitu, terus tapi kayak nggak ya udah itu usaha untuk tetap survive dan juga untuk kita terus move gitu, untuk terus bergerak gitu. Betul. Nah itu sih pertama kali itu ya udah memberanikan diri untuk jualan, dan alhamdulillah sih maksudnya responnya ya nggak buruk-buruk amat gitu. Kenapa pilihannya kacang atom, Mbak? Sebenarnya itu kayak jadi almarhum tante saya gitu dan almarhum mama tuh suka bikin gitu. Makanya itu kan cemilan-cemilan Lebaran ya, cemilan-cemilan yang kayak, atau enggak itu cemilan-cemilan oleh-oleh. Kalau ini di culture keluarga kamu itu kan kayak oleh dari kampung gitu, dari ini. Nah mereka tuh bahkan dulu mama dan tante tuh kan emang kayak dagang juga kan, jualan kue-kue gitu. Nah itu salah satu yang mereka jual dulu. Nah cuman kayak itu kan jadi kayak memorize gitu ya. Ini kayaknya aku butuh ini, aku suka gitu dibuat sama tanteku dulu, mamaku dulu gitu. Kenapa nggak coba itu juga ya gitu. Cuman memang akhirnya dari ya karena mereka udah ini nggak ada yang bisa ditanyain juga kan resepnya gimana. Akhirnya ya coba-coba sih, tapi ingat waktu kecil, kayaknya kalau bikin waktu kecil dulu pakai ini deh. Tapi ya akhirnya nyoba sendiri juga gitu, cari referensi untuk bikinnya tuh ternyata seperti ini gitu. Prakteknya tuh ya tetap coba-coba sendiri, tapi yang mungkin basic ingredients-nya aja yang aku ingat gitu. Jadi ya akhirnya coba-coba itu ternyata rasanya ya mungkin ya udah kayak mendekati ini seperti ini nih gitu. Jadi itu emang salah satu cemilan yang menyenangkan ya waktu kecil dulu, dan kayak aku ingat gitu cemilan itu gitu. Makanya kenapa dibikin, karena emang kayak dulu kayaknya rasanya sih cukup, aku suka sih gitu. Jadi mungkin ya kayak gitu. Kira-kira orang suka juga nggak ya gitu. Jadi pilihannya ke kacang atom karena merasa punya resep keluarga gitu kurang lebih, Mbak ya. Terus ya juga gitu ya untuk menikmati itu. Oke. Dan satu lagi itu kayak apa ya, kayak itu bukan ya itu karena tadi bukan cooking person, itu buatnya bukan butuh skill yang tinggi gitu. Kalau misalnya mungkin kayak bikin makanan canggih-canggih kayak baking atau mungkin masak yang daily gitu mungkin juga belum sanggup gitu. Tapi itu kan kayak cemilan yang dibuat sekali bisa di stok gitu. Jadi itu juga sih Betul. Jadi ada strategi soal produksi juga, Mbak ya, sebetulnya ya. Membuat pilihan sama strategi juga. Iya, sama skillnya sendiri gitu. Iya. Oke. Terus Mbak, kan pas Mbak Yusna mulai itu sudah kondisi pandemi ya, kita kadang-kadang di balik papan kebijakan kota, kadang kita kemudian lockdown, PSBB dan sebagainya gitu ya. Nah, waktu itu
atau ya selama ini strategi pemasarannya seperti apa, Iya Mbak? benar. Sebenarnya sih masih kayak itu masih bener-bener apa ya kayak jualan ala sekarang ya benar-benar yang memanfaatkan media sosial gitu jaring pertemanan di media sosial dan mungkin juga ya pasti kayak dari media sosial kemudian keluarga dan teman-teman dan mungkin juga akhirnya ya memang skop untuk marketnya belum terlalu luas ya karena masih kayak seputaran lingkar-lingkar yang ini aja gitu yang tahu gitu atau temannya teman gitu akhirnya sih tapi memang menggunakan media sosial sih dan kayak ya kayak Instagram, WhatsApp gitu gitu. Belum yang lain-lain. Terus kalau nggak salah kan Mbak Yusna terus punya strategi tandem gitu Mbak ya sama temen ya, sama brownies kering ya. Cookies, brownies kering. Nah itu juga. Itu juga ya itu kondisi sama waktu itu sama teman-teman tuh juga kayak yang lagi ini juga kan ya Jawa Plus juga gitu untuk ini dan dia coba baking gitu nah akhirnya waktu itu oh ya udah sini coba ini bareng deh ntar aku juga sekalian jualin sama Tom gitu nah itu waktu itu jadi kolaborasi sama teman dia bisa bikin kue coklat gitu ya udah kita jual gitu dan ya alhamdulillah juga sih responnya juga cukup oke gitu dari teman-teman gitu cuman memang kalau self employee ini challenge-nya adalah menyemangati diri sendiri ya. Jadi itu mungkin kayak untuk bertahan gitu juga kayak nggak ada apa ya, nggak ada punishment juga mungkin kalau misalnya itu jadi kayak moodnya itu harus ngejaganya itu juga butuh apa ya PR juga jadinya gitu loh untuk membuat mood ini bertahan untuk terus produksi gitu. Itu sih kendala-kendala kalau self employee gitu. Justru di situ Mbak ya, memotivasi diri sendiri untuk konsisten justru ya. Oke. Iya, sama jadi mungkin ada kayak peluang kayak tadi kan strategi marketingnya apa? Sebenarnya ada plan-plan strategi marketing kayak misalnya kolaborasi sama teman-teman yang punya outlet apa gitu dan biasanya sih responnya oke gitu untuk ayo boleh dong kalau misalnya ini taruh di sini. Tapi balik lagi ke kayak tadi karena kerja sendiri justru nanti takut gitu kayak misalnya bisa konsisten enggak untuk terus produksi karena kalau misalnya sudah kerja sama orang kita di satu tempat kan kita nggak enak tuh kalau misalnya ntar kita open close ntar kita harus ready harus nyetok ternyata kita nggak siap gitu yang harus dipikirin gitu makanya juga mungkin sejauh ini kalau dibilang strategi ada tapi balik lagi ke ya itu tadi kesiapan kita untuk produksinya gitu untuk konsistennya gitu makanya mungkin jadi kesannya tuh kayak masih sulit itu untuk lebih naik tangga lagi gitu. Jadi kayak kesannya kayak jalan di tempat gitu. Jadi masih pakai by mood gitu, made by mood. Made by mood baru lagi nih istilahnya nih. Oke. Mbak Yusna melihat peluang TomTom di masa pandemi ini seperti apa, Mbak? Terlepas dari soal made by mood tadi ya. Tapi peluangnya gimana? Iya. Sebenarnya peluangnya sih ada aja ya, peluangnya juga cukup ini aja karena ya balik lagi tadi kalau misalnya makanan siapa sih yang nggak butuh makan setiap hari cemilan gitu juga. Nah, cuman mungkin memang kalau cemilan kan balik lagi ke soal selera kan. Orang nggak semuanya juga suka yang makan ada yang enggak gitu. Tapi kalau marketnya tuh ada aja gitu dan peluangnya tuh mungkin juga tetap ada gitu. Cuman kalau untuk balik lagi seberapa besar itu balik lagi ke strategi kita kan gitu untuk meningkatkan marketnya, meningkatkan peluangnya gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk dengan strategi yang sekarang ini marketnya masih ada gitu dan peluangnya juga tetap ada gitu selama ya kita juga tetap konsisten untuk terus buat, untuk terus jualan gitu. Jadi kalau dibilang peluangnya ada gitu. Tapi kalau tanya besar apa enggak juga gitu. Tapi kalau dibilang kecil juga enggak juga gitu. Jadi emang banyak faktor ya kalau namanya juga kayaknya dari sini kan belajar juga ternyata bisnis itu seperti ini gitu banyak faktor. Benar-benar pangsa pasarnya jadi selama ini paling banyak dari teman-teman dan keluarga sendiri Mbak ya? Teman-teman dan temannya teman iya. Dan teman-teman dan teman-teman. Dari keluarga dan teman-temannya keluarga. Benar. Jadi kekuatan jadi gitu. Jejaring gitu ya, mulut ke mulut. Betul sih. Iya sih jejaring. Benar jejaring itu kayaknya benar-benar ngaruh ya kalau untuk jualan gitu-gitu.
Tapi Iya. sebenarnya sih kalau untuk jualan ya harusnya yang market terbesar itu bukan temen gitu. Harusnya yang di luar dari temen yang disasar kan gitu. Sudah bukan temen yang beli baru tuh bisa gitu. Betul, betul. Ya itu mungkin challenge-challenge yang lain gitu. Itu mungkin challenge-challenge yang lain pada saat kita memulai gitu, maksudnya ya itu sih akhirnya juga jadi pelajaran gitu bahwa ternyata kalau emang mau mulai usaha ya harus serius gitu dan harus bikin strateginya gimana gitu. Bertahan atau ya dan cuma emang kalau pandemi gini sih masih ya karena ya kita terbantu pada saat sekarang kan eranya semua sudah canggih ya, semua dalam dalam genggaman kita gitu. Jadi Ya. orang tuh kayaknya beli apa aja dalam ininya ada, itu dalam radarnya tuh ada gitu. Jadi ya sebenarnya kalau untuk usaha-usaha sih masih mudah banget kalau selama pandemi gini. Kayak kami juga ada coba itu, tapi itu sama kantor ya kayak Just Tip gitu. Ya. Itu juga kayak apa? Itu juga lumayan responnya bagus gitu. Karena mungkin orang ngerasa nggak kemana-mana dan pengen makan sesuatu yang dari mana-mana gitu. Oke. Jadi sebetulnya ada berkah di dalam pandemi ini juga ada ya sebetulnya ya orang-orang jadi terdorong untuk berinovasi, beradaptasi, kemudian sekarang digital marketing malah semakin marak gitu. Akhirnya orang-orang seperti Mbak Yusna yang self-employed, yang SDM-nya terbatas juga tetap bisa jualan gitu Mbak ya, kurang lebih ya. Ya benar. Ya banyak banget sih, banyak ya benar, kita jadi self employed itu otomatis kita harus ya kita jadi yang masak juga gitu, yang jadi chefnya juga, terus yang jadi helper juga gitu, terus ntar jadi ya udah jadi marketing juga gitu, terus jadi admin medsos juga gitu. Itu juga harus benar-benar, dan itu ternyata memang apa ya, itu juga ya itu harus belajar lagi, oh ternyata kayak gini ya gitu. Atau kadang-kadang ya harus bikin kayak sesuatu untuk kayak bikin poster atau apa, itu kan juga sesuatu yang harus kita pelajari ya, yang tadinya mungkin nggak terlalu kita pedulikan, itu sekarang juga harus ternyata kita bikin flyer untuk jualan gitu, untuk posting ya di sosial media juga tetap butuh effort kan untuk membuat sesuatu gitu, untuk posting jualannya kayak apa gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi emang ya itu harus tekun untuk belajar hal-hal baru. Betul. Nggak cuman bikinnya, tapi ya dipelajarin. Dari hulu sampai hilir ya. Jadi ya karena belum punya duit juga untuk bayar admin gitu. Jadi semua masih dikerjakan sendiri gitu ya. Ya somehow kita juga mesti antar sendiri gitu ya, kan jadi kurir juga. Iya. Jadi semua memang di Jawa. Oke, Jadi Mbak. emang salut sih untuk yang kayak yang berjualan tuh, benar-benar salut sih kayak ini. Ternyata ya berat juga kalau dipikir-pikir gitu kan. Iya, Tapi betul. ya pada bisa survive. Oke, Mbak Yusna, ini permintaan terakhir nih. Kalau misalnya Mbak Yusna boleh memberikan kata penutup lah, closing gitu, pesan yang ditujukan ke penggemar TomTom di luar sana dan juga untuk sesama profesional yang kemudian harus terjun ke bidang-bidang lain untuk bertahan selama masa pandemi ini, apa nih Mbak kira-kira pesannya? Sebenarnya kalau untuk marketnya TomTom mungkin lebih PR-nya itu lebih ke pribadi ya, karena mungkin kayak gimana sih untuk bisa terus ini, karena sayang juga nih kalau ini di stop gitu kan, kayak ini kayak udah balik kerja lagi, tapi juga aku juga ngerasa sayang juga kalau ini berhenti total gitu kali, karena kan kita juga tahu nih bisa dikembangin gitu sebenarnya gitu. Jadi justru mungkin PR-nya sebenarnya lebih di akunya gitu ya, untuk bikin ini bertahan gitu, untuk improve gimana caranya lebih dekat ke market gitu, dan gimana caranya untuk mungkin inovasi yang lain gitu, untuk apa nih yang bisa dieksplor lagi, atau mungkin kolaborasi sama apa gitu kalau nggak bisa sendiri gitu, karena takutnya nggak bisa gitu kalau kayak berat gitu, apalagi kalau udah balik kerja lagi gitu. Jadi mungkin PR-nya sebenarnya bukan di market, ya market terima-terima aja gitu. Oh bukan nih bisa dibeli gitu. Oh bukan nih bisa. Mungkin justru gimana caranya lebih dekat ke customer gitu, memudahkan untuk customer gitu. Karena sejauh ini kan masih kayak murni cuman Instagram aja, cuman WhatsApp story aja. Tapi mungkin gimana caranya nanti ke depannya bisa
kerja sama outlet gitu, atau mungkin ada di apa kanal-kanal kayak online apa platform transport online gitu kan kayak di Ya, ya. ojol gitu-gitu mungkin atau mungkin kolaborasi sama teman gitu yang kayak teman-teman yang lain gitu karena terakhir kemarin Desember bikin hampers kan untuk Christmas Hmm. kayak gitu-gitu mungkin yang apa ya PR-nya tuh jadi kalau menurut aku sih lebih ke kitanya sih yang merintis usaha ini gitu karena juga ngerintisnya apa semangat kerintisnya ada tapi bertahannya juga harus punya semangat gitu ternyata gitu makanya pantas aja kalau misalnya banyak yang juga akhirnya berguguran gitu ya paham kan gitu gimana karena tantangannya juga nggak sedikit gitu. Kalau kita bisa jadi jualan hari ternyata mungkin gak ada yang beli atau apa itu kan juga itu biasa gitu kan pasti. Jadi mungkin kalau ditanya lebih ke market mungkin justru lebih ke ke pembuatnya sih gitu. Kalau di aku marketnya bisa menciptakan gemarnya bisa dibangun gitu. Ya, ya. Nah terus kalau dari segi profesional apa tadi profesional gimana? Iya, Tadi pesan pertanyaan nih. gimana? Pesan nih Mbak untuk para teman-teman profesional di luar sana gitu yang seperti Mbak Yusna bidang pekerjaannya terdampak dengan sangat keras selama pandemi gitu kan. Kemudian jadi harus banting setir kadang-kadang gitu. Gimana pesan Mbak Yusna apa nih buat teman-teman yang senasib? Apa ya? Iya benar, yang senasib. Sebenarnya sih kalau untuk yang PR itu jadinya justru kayak bikin kita tuh nggak frustasi ya. Karena kan kalau ngadapin kondisi kayak gini, kadang-kadang saya bilang sama teman-teman, kayaknya bertahan ngadepin pandemi ini waras aja udah syukur gitu loh. Kayak kamu bisa tetap waras aja tuh udah syukur gitu. Maksudnya ya udah kita nggak usah ekspektasi macam-macam gitu. Justru mungkin jadinya lebih belajar banyak ya. Maksudnya kalau masih bekerja ya disyukuri gitu. Berarti ya alhamdulillah gitu masih punya kesempatan untuk bertahan gitu dengan pekerjaan, dengan apa namanya, dengan stabilitas finansial gitu. Nah kalau yang nggak ini kan juga yang banyak banget ini ya gimana caranya tetap stay positif gitu loh untuk menghadapi kondisi seperti ini karena kalau kalau apa ya kadang-kadang juga ya gimana ya mungkin ngomong itu mudah ya tapi kan kita yang ngalamin juga harus benar-benar gimana caranya untuk ya itu akhirnya harus cari cara untuk yaudah gimana ya tetap untuk jaga kewarasan jaga kesehatan juga jaga kewarasan juga gitu ya mungkin kalau mungkin kayak aku tadi akhirnya bikin jualan itu juga salah satu healingnya ya mungkin ya untuk alih pikiran gitu biar nggak mikirin oh belum dapat kerjaan nih gitu jadi ya mungkin cara untuk bertahannya itu ya bertahan dalam artian bertahan secara finansial maupun bertahan secara emosional akhirnya harus pinter-pinter untuk ngelola itu jadinya Oke, benar. karena kita nggak tahu nih kapan pandeminya berakhir dan kita nggak tahu ya kan Ya, benar-benar. berakhir Kita gimana tidak atau pasti. transisinya juga nggak kita nggak tahu. Betul-betul. Semoga kita bisa tetap sehat, luar dalam, lahir batin gitu Mbak ya. Iya. Amin. Oke. Sehat fisik dan sehat emosional. Sekali itu sangat penting juga tuh, sehat emosional. Oke, Mbak Yusna, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya hari ini. Ya, sama-sama ya, Lev. Oke. Awalnya aku nggak pede loh diajakin kayak gini. Mau sharing apa gitu. Sekarang udah pede ya. Banyak yang bisa diceritakan ternyata. Oke, dan terima kasih juga kepada ya, semua yang berbagi sudah. Betul. Terima kasih juga untuk semua yang menonton. Jika teman-teman ingin menghubungi Mbak Yusna secara langsung, bisa menghubungi atau TomTom ya, bisa menghubungi bisa menghubungi nomor di bawah ini atau klik ke tautan yang disediakan di deskripsi video. Dan stay tune di channel Lockdown Ekonomi karena pada minggu-minggu berikutnya akan ada lebih banyak lagi video dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa.